Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita membahas pitutur Jawa yang terdengar sederhana tetapi rasanya nyelekit. Hati-hati, geragas pujian hilang piwulang. Artinya, hati-hatilah orang yang rakus pujian lama-lama akan kehilangan pelajaran hidup. Sekarang coba jujur sebentar. Berapa banyak notifikasi yang muncul di ponsel Anda hari ini? Ada berapa like, komentar, atau pujian kecil yang mampir? Kadang kita tidak sadar setiap notifikasi itu seperti tepukan halus di bau. Ada rasa hangat, rasa dianggap, rasa dibutuhkan. Masalahnya, rasa itu perlahan-lahan bisa berubah menjadi racun. Kita mulai ketagihan bukan pada berkarya, tetapi pada diakuinya karya kita. Kita mulai mengejar tepuk tangan, bukan kebenaran. Mulai bekerja demi pujian, bukan karena cinta. Dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut dopamin sosial, yaitu sensasi senang setiap kali kita mendapatkan perhatian. Di era media sosial, dopamin ini seperti minuman manis, bikin segar sebentar, tetapi membuat ketagihan berkepanjangan. Satu pujian kecil bisa membangkitkan semangat, tetapi satu kritik kecil bisa membuat seseorang berhenti berkarya. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Al-Luqman ayat 18. Oleh karenanya, jangan biarkan pujian menjadi sumber kesombongan. Jangan jadikan sanjungan sebagai bahan bakar hidup, karena ketika kita mengejar pujian, pelan-pelan kita kehilangan pelajaran paling berharga, yaitu rendah hati. Pitutur ini sebenarnya mengajarkan kita bercermin lebih dalam. Geragas artinya serakah, tidak pernah cukup. Setiap dipuji, ingin dipuji lagi. Setiap diangkat, ingin naik lebih tinggi lagi.
Perilaku ini membuat seseorang kehilangan piwulang kebijaksanaan hidup. Dahulu, orang tua kita berbuat baik tanpa perlu kamera. Sedekah dilakukan diam-diam. Menolong orang dianggap urusan hati, bukan urusan konten. Zaman sekarang berbuat baik harus direkam. Sedekah harus ada captionnya, bahkan doa pun direkam supaya terlihat religius. Masalahnya bukan pada fotonya, tetapi pada motivasinya. Tanpa sadar, kita sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun jiwa. Sibuk mempercantik pesona, tetapi kehilangan piwulang ketika hati dikuasai keinginan untuk dipuji. Setiap nasihat yang datang terasa menyakitkan. Setiap kritik terasa mengancam. Dan setiap kegagalan dianggap memalukan. Padahal kegagalan itu guru terbaik. Nasihat itu penuntun. Kritik itu vitamin mental. Namun semua itu hilang ketika hati hanya ingin disanjung. Kita semua punya fitrah yang wajar, yaitu fitrah ingin dihargai. Sedangkan yang tidak wajar adalah menjadi budak pujian. Di era digital, garis antara karya dan pencitraan mulai kabur. Banyak orang yang menyebutnya sebagai self-branding, padahal sering yang terjadi adalah self-worship yang menjadikan diri sebagai berhala kecil di layar ponsel. Kita membangun altar digital, tempat ego ditempatkan seperti raja, dan berharap orang-orang datang berlutut lewat jempol dan komentar positif. Artinya, pujian itu tidak abadi. Popularitas itu sementara. Like hari ini akan tenggelam oleh postingan besok. Pujian itu seperti gelembung sabun, cantik berkilau, tetapi pecah dalam sekejap. Ketika niat kita hanya ingin dikenal, maka saat tidak ada lagi yang memuji, kita kehilangan arah dan motivasi. Tetapi
Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian atau cibiran tidak membuat langkah kita goyah, karena kita tahu nilai diri kita bukan dari mulut manusia, tetapi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam candu validasi? Jawabannya bukan menolak pujian, tetapi mengolah hati. Pertama, ngasah rasa atau melatih kepekaan batin. Misalnya, peka kapan ego mulai naik, peka kapan hati mulai mabuk oleh sanjungan. Dengan rasa yang tajam, kita bisa berkata dalam hati, aku senang dipuji, tetapi aku tidak hidup dari pujian. Kedua, ngedekake ikhlas atau memperluas ruang hati agar sanggup menerima pujian, kritik, bahkan ketidakpedulian. Ikhlas bukan berarti tidak dikenal. Ikhlas berarti tetap berkarya meskipun tidak dilihat siapapun, karena kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat. Ketiga, jadikan kritik sebagai pembelajaran, karena ujian belum tentu baik, kritik pun juga belum tentu buruk. Bahkan seringkali kritiklah yang membuat kita tumbuh dengan baik. 4. Fokus pada tujuan besar, karena kita tahu bahwa tujuan kita adalah memberi manfaat, bukan popularitas. Maka setiap langkah kita menjadi ringan. Ingatlah, pujian itu seperti madu manis, menguatkan tetapi bisa membuat mabuk kalau kebanyakan. Makanya minumlah secukupnya saja. Hidup itu penuh suara, ada yang memuji, ada yang mencibir, ada yang tidak peduli sama sekali. Tutur Jawa mengatakan, ora kabeh swara pujian kudu ditanggepi. Artinya, tidak semua pujian perlu direspon. Kadang yang terbaik adalah diam, tersenyum, dan lanjutkan bekerja. Semakin tinggi seseorang naik, angin akan semakin kencang. Jika Anda sibuk menanggapi semua suara, Anda akan kehilangan tenaga sekaligus kehilangan arah.
Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surah Az-Zumar ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan kebutuhan kita. Mengapa hati kita masih gelisah mencari pengakuan manusia? Mulai hari ini, jika ada yang memuji, ucapkan Alhamdulillah. Dan jika tidak ada yang mengakui, tetaplah tersenyum. Tetaplah berkarya, tetaplah memberi manfaat, dan tetaplah rendah hati, karena karya yang tulus meskipun sunyi akan tetap sampai ke hati. Terima kasih telah menyimak video ini. Ingatlah pitutur Jawa, hati-hati geragas ujian ilang piwulang. Artinya, hati-hatilah terhadap pujian. Di balik manisnya pujian, ada potensi hilangnya makna hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.